Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik dan sehat-sehat aja ya. Amin. Di sini saya sedang ada di kebun di samping rumah yang ini emang jadi seperti tidak terawat ya. Tapi saya senang sih lihatnya. Dia terlihat sehat-sehat gitu kan. Walaupun di sini juga sudah banyak yang tidak di dalam pot gitu ya. Nah, jadi konten kali ini adalah bagaimana caranya kalau teman-teman sibuk sedangkan tanamannya banyak di rumah gitu kan ya. Solusinya adalah teman-teman ya harus mengeluarkan tanaman itu, jangan sampai ada atapnya gitu ya. Nah, tapi gimana kalau misalkan nggak ada atapnya gitu, ada atapnya atau tidak ada atapnya deh, tidak ada atapnya dulu ya. Kalau tidak ada atapnya berarti teman-teman bisa langsung kasih paranet gitu ya. Nah, ini paranet ini ukurannya beda-beda, jadi ada yang 80%, tingkat kerapatannya ada yang 70%. Itu tergantung posisi dari teman-teman di mana rumahnya. Kalau di pegunungan di saya ini tempatnya cukup adem, jadi menggunakan paranet yang agak renggang juga bagus. Tapi kalau teman-teman rumahnya itu tempatnya cukup panas atau di perkotaan, teman-teman bisa pakai paranet yang kerekatannya itu sekitar 80 sampai 85 ya. Nah, sibuk mungkin teman-teman ini dari dulu ya. Sibuk apa mungkin udah masuk lagi ya, udah nggak WFH lagi. Jadi teman-teman itu ya mungkin sama kayak saya ya. Dulu itu nggak ada kegiatannya cuma di online saja, sehingga bisa merawat jenis-jenis tanaman yang kita mau di rumah. Itu membuat kita mengisi kesenggangan mungkin ya. Tapi sekarang yang alhamdulillah mungkin ada positifnya juga ya, tidak ada corona. Maksudnya coronanya tidak terlalu membahayakan lagi karena mungkin imun dari teman-teman sendiri sudah pada kuat gitu ya. Amin. Mudah-mudahan kita tidak terkena corona lagi, dan mudah-mudahan penyakit itu tidak menimbulkan efek yang sangat buruk bagi kita semua. Amin. Nah, tapi ketika sibuk ya mungkin di dalam pot ya, apalagi potnya kan ukurannya kan tidak terlalu besar bagi teman-teman yang emang memelihara tanamannya tidak terlalu besar gitu kan. Nah, contohnya apa? Contohnya ya ini mungkin ini ya, Adansonii nih. Ini Janbol variegata ya, lokal gitu kan, tapi variegatanya bagus ya. Seneng banget. Nah, ini itu saya taruh dulunya di pot gitu teman-teman. Tapi sekarang sudah sibuk, sudah tidak WFH lagi, sudah masuk ke kantor gitu kan, sehingga si tanaman ini tidak terawat. Apalagi tadi kembali lagi dan di dalam rumah terus ya. Kalau di dalam rumah terus kan kalau nggak kerawat kitanya kan jarang nyiram gitu kan, mati bisa jadi ya. Nah, solusinya adalah teman-teman silakan dikeluarkan saja gitu ya yang terkena air hujan. Lebih bagus lagi kalau teman-teman memiliki lahan yang ada tanahnya. Jadi saya digrowingkan ya, ini digabungkan semua di satu tempat yang memang ini fokus untuk tanaman-tanaman yang besar gitu, tanaman-tanaman yang sudah tidak terawat lagi. Jadi saya simpan di dalam tanah, dikubur langsung di sini ya. Di sini kan bagusnya kan ada cacing gitu ya. Jadi fungsinya cacing itu kan buat menggemburkan ya, menggemburkan tanah sehingga si tanah tidak padat dan tanaman ini akan cepat tumbuh besar gitu ya. Tuh lihat teman-teman. Nah, ini sudah besar banget. Beda dengan ketika teman-teman disimpan di dalam pot ya, ada cacingnya, pastinya nutrisi-nutrisi yang dalam pot itu bakalan dimakan sama cacing-cacingnya, sehingga si tanaman juga bakalan rusak. Apalagi teman-teman sibuk tidak sempat menyiram gitu. Jadi solusinya adalah teman-teman langsung digrowingkan aja, digabungkan semua di sini, tapi menggunakan paranet tadi sesuai arahan dari saya mungkin ya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini cuacanya cukup cerah gitu. Dan mungkin emang bagus juga. Nah, apalagi teman-teman yang saya growingkan dari kecil, ternyata si tanaman itu kalau misalkan kita simpan langsung di dalam atau di tanah ya, maksudnya di tanah, dia bakalan langsung cepat besar. Contohnya apa? Ini Monstera. Ini Monstera saya padahal baru nih, ini palingan sekitar 6 bulan gitu kan, dari satu daunnya yang mana, daunnya yang kecil ini nih, tuh yang sobek ini ya, kecil ya, ini kecil banget nih, kecil gitu kan, tiba-tiba lama-lama menjadi besar banget. Nah, itu bagusnya tadi di luar atau di tanah itu tadi nutrisinya tercukupi dan tidak usah nyiram karena langsung tersiram oleh
hujan ya. Emang sini juga lagi musim hujan. Tapi nggak apa, nggak usah khawatir. Kalau sinarnya pas gitu kan, hujan sekali atau 2 kali dalam seminggu itu juga sudah cukup ya. Apalagi tanahnya banyak nutrisinya, itu bakalan cepat besar si tanaman, dan teman-teman gak usah khawatir ya. Beda sama tanaman-tanaman yang di pot ini nih. Ini di pot dia tidak terkena sinar, maksudnya dia tidak terkena hujan, dan kita harus berkewajiban untuk menyiramnya. Nah di sini juga tadi saya udah motong-motongin tanaman-tanaman daun-daunnya saya potong-potongin karena kuning gitu kan. Telat sehari aja ini tanaman bakalan mati teman-teman. Jadi emang teman-teman kalau punya tanaman itu bagusnya sih ada tanah kosong gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot untuk nyiram lagi dalam pot gitu. Sebenarnya ada konsekuensi juga sih bagi teman-teman yang emang nyiramnya susah. Ya kemungkinan bakalan mati si tanaman itu. Jadi yang namanya makhluk hidup tidak diberikan haknya, dia bakalan cepat mati gitu kan. Makanya teman-teman, saran dari saya sebetulnya rawat saja yang ada di rumah gitu. Jangan sampai si tanaman-tanaman itu yang kita beli, apalagi mahal-mahal, itu tidak terawat sampai mati. Kalau mau banyak sih oke, cuman kita juga harus menyempatkan waktu yang dimana kita harus menyiramnya. Sini nih. Ini nggak kena nih, ini nggak kena sinar matahari. Saya gunakan media, tapi ya tergantung media juga teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sekarang lagi musim hujan, saya ganti medianya menggunakan media yang poros. Tapi kalau misalkan sekarang tidak musim hujan, emang agak repot juga. Ini emang konsekuensi dari kita semua yang memiliki tanaman. Tidak musim hujan, maka saya menggunakan media yang tidak poros. Contohnya apa media yang tidak poros itu? Saya pakai kotoran kambing yang sudah hancur. Lalu saya pakai kokopit. Kokopit itu kan dari parutan kelapa gitu ya, cangkang kelapa, dan itu bagus banget itu menahan air gitu. Nah, itu sih mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat tanamannya ya. Mungkin solusi saya seperti itu bisa dipraktekkan juga, karena emang saya belajarnya dari yang mati gitu tanaman, dan alhamdulillah di sini tanamannya sudah sehat-sehat karena saya sudah pelajari dan tidak mau terulang ke beberapa kalinya, karena sayang kalau misalnya mati dan kasihan juga si tanamannya. Cukup sekian mungkin teman-teman. Kalau misalnya ada komentar, silakan komentar saya di kolom. Kalau misalkan teman-teman mau kesini dan dekat, saya berada di Bogor, Ciampe Asri, Warung Borong, RT 2 RW 6, Blok A 6 nomor 22. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciu.